Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Rahmawati. Nah, di sini sebagai moderatornya di Zoom kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita jadil dulu ya. Kalau saya bilang Roti Nuruto, nanti dijawab mudah, bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Oke, Mbak? Oke, bisa mulai ya. Roti Nuruto. Mudah, kaya raya, mudah, bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Diulangi satu kali lagi, sing kompak, Mbak. Ya apa lagi tulis aja Mbak, itu cek sama ngapal no Mbak. Iya, gak apa-apa, ditulis saja. Iya, tak ulangi ya, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo tak ulangi satu kali lagi ya, Mbak. Roti Nuruto. Mudah, bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Sebelum masuk ke materi, kita berdoa dulu ya, Rek. Sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Slide. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, di Zoom kali ini, terima kasih ya Mbak yang sudah ikut Zoom di kali ini. Nah, pemateri hari ini disampaikan oleh Mbak yang termanis. Materi yang kita bahas kali ini mengenai mindset yang membuat hidup lebih baik. Sopo sih Rek sing hidupe sing gak kepengen lebih baik. Betul apa betul? Betul. Nah, mindset kita semoga hidup kita lebih baik. Dimulai dari hari ini. Maksudnya yang sing jelek-jelek wis digawe pengalaman ae Rek. Nah, langsung saja waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Nimas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada MC luar biasa kita pada sore hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua tim Roti Nuruto yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar sore hari ini. Oke, langsung aja. Materi kita kali ini adalah mindset yang membuat hidup lebih baik. Mas, boleh digeser? Mas, halo. Oke, tujuan materi hari ini adalah menambah motivasi untuk mengubah pola hidup dan mendapat tips-tips mudah mengubah pola hidup. Oke, materi ini cocok banget nih buat teman-teman yang mau mengubah hidup teman-teman. Jadi lebih baik. Contohnya gini, mungkin ada salah satu dari kalian yang pengen berubah pola hidupnya jadi lebih baik, tapi sulit banget, atau mungkin gagal terus, kayak gitu. Udah dicoba 1 atau 2 gagal terus, masih aja males-malesan. Kayak gitu, rasanya kayak berat banget. Jadi kita kali ini akan belajar langkah-langkah awal mengubah hidup jadi lebih baik. Dan pastinya kita akan bahas juga gimana caranya supaya konsisten dan lebih cepat punya hasilnya. Kayak gitu. Oke, kita to the point aja. Jadi gini, kalau kalian pernah punya pikiran atau mungkin keinginan buat mengubah hidup kalian secara habis-habisan, atau mungkin benar-benar dari dasar, dan ketika secara drastis kayak gitu, saya cukup yakin itu pasti gagal. Kenapa? Karena pada dasarnya
manusia itu nggak suka disrupsi. Apa sih disrupsi itu? Ada yang tahu disrupsi itu apa? Nggak ada ya? Oke, jadi disrupsi itu perubahan yang masif, cepat, dengan pola yang sulit tertebak. Kayak gitu. Perubahan yang terlalu banyak itu nggak nyaman. Ya, bener nggak sih? Bener nggak teman-teman? Bener. Perubahan yang terlalu banyak secara drastis itu rasanya nggak nyaman. Mungkin bagi beberapa orang bisa jadi motivasi, tapi mungkin bagi beberapa orang juga bisa jadi resistensi kayak gitu. Oke, Mas Dimas boleh digeser. Mas Dimas, halo. Ya, oke. Langkah-langkah untuk mengubah hidup kamu. Perhatiin 2 poin ini. Merubah semua sekaligus sama dengan gagal. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak pasti gagal. Kalau dirubah semuanya dalam sekaligus. Yang kedua, perubahan terlalu banyak. Perubahan terlalu banyak itu tidak nyaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, rasanya tuh nggak nyaman. Kayak gitu. Tulis selanjutnya. Oke. Jadi kan saya sudah bilang ya, kalau bagi beberapa orang perubahan terlalu banyak itu bisa jadi motivasi. Tapi bagi beberapa orang juga perubahan yang langsung banyak dan drastis itu bisa jadi bentar. Oh, mesti koyo ngono kuwi. Maaf, saya lanjut. Tadi ada masalah kita. Mungkin bagi beberapa orang motivasi terlalu banyak perubahan yang terlalu banyak itu rasanya jadi bisa jadi motivasi. Tapi bagi beberapa orang juga perubahan yang terlalu banyak itu bisa jadi meningkatkan resistensi. Ada yang tahu resistensi itu apa? Ada di layar. Mungkin dari kalian ada yang mau bacain resistensi itu apa? Yang sebelumnya Mas Dimas, bukan yang ini. Iya, benar. Oke, resistensi adalah perasaan melawan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang kita tahu itu tuh penting buat kita, tapi itu tuh baik buat kita. Tapi masih ada aja rasa males atau mungkin rasa sulit gitu loh buat berkembang. Buat berubah itu sulit. Contohnya apa? Dari saya pribadi ya. Contohnya gini, ketika kita bangun tidur, kita tahu kan kalau minum air putih itu baik untuk kesehatan. Penting juga untuk kesehatan. Tapi masih ada aja yang males buat bangun tidur itu langsung minum air putih. Ada yang mungkin setelah kalau bangun tidur langsung minum air putih itu rasanya di perut bikin sakit, bikin senep, iya enggak. Atau mungkin ada juga yang ya udah rasanya males aja dingin air itu kalau pagi-pagi kayak gitu. Iya kan? Ketika kita ngomongin soal resistensi, ini bukan lagi soal apakah kamu cukup disiplin atau termotivasi buat melakukan halangan tersebut. Ada kadang kita mikir gini, apa aku kurang disiplin ya bikin schedule-nya supaya bisa termotivasi lagi minum air putih di pagi hari, atau mungkin aku kurang termotivasi buat bangun tidur langsung minum air putih padahal aku tahu itu tuh penting buat kesehatan aku sendiri. Kita nggak lagi bahas itu, kita lagi bahas soal resistensi yang ada di dalam diri kita. Resistensi itu timbulnya dari dalam diri kita. Kita di sini tuh ngomongin tentang bagaimana kita harus pinter-pinter kontrol si resistensi ini, merendahin si resistensi ini supaya nggak ngalahin semangat kita buat berubah lebih baik lagi. So, kuncinya apa buat merendahkan si resistensi itu? Boleh dilanjut yang ke sebelahnya, Mas Ines? Ya, systematic changes. Perubahan secara sistematis. Menggunakan strategi, tidak gegabah dan
dan prosesnya bisa jadi lebih lama. Oke, target kita memang ingin merubah diri kita secara mendasar dan ingin berubah total. Tapi, let's be smart. Menggunakan strategi yang memang bisa menaikkan chances keberhasilan kita. Menggunakan step by step, menggunakan prosesnya, menikmati prosesnya, kayak gitu. Kita nggak gegabah di sini, dan mungkin prosesnya juga akan lebih lama ya, karena itu tadi, kita sangat menikmati prosesnya gitu. Tapi saya yakin, setelah kalian menikmati prosesnya, kalian bisa jadi lebih teratur buat berubah jadi lebih baik. Jadi nggak yang hari ini bisa, besoknya nggak bisa, hari ini bisa, besoknya nggak bisa, kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke langkah pertama. Geser lagi, Mas. Set your limit goal. Apa sih set your limit goals itu? Setting tujuan utama kamu. Jadi, tanya pada diri kamu sendiri mulai sekarang. Apa nilai yang paling kalian hargai di kehidupan ini? Mungkin ada yang lebih suka kebebasan, ada yang suka apa apa mungkin ada yang suka kebebasan, atau mungkin ada yang suka kenyamanan kayak gitu. Kebanyakan orang membuat goals mereka itu terlalu strict. Ini kesalahannya. Terlalu ketat, bukan terperinci ya, terlalu ketat, terlalu harus ini, harus ini. Misal kalian set goals kalian itu adalah kalian pengen 4 tahun dari sekarang atau 5 tahun dari sekarang, kalian pengen kerja di bidang bahan bakar sebagai kepala operasional dengan gaji minimal 50 sampai 60 juta per bulan. It's okay. It's okay kalian punya tujuan kayak gitu. Tapi ini bukan poin utamanya. Ketika kita ngomongin tentang tujuan, hal tadi bukan tujuan utamanya. Hal tadi merupakan strategi kamu mencapai tujuan utama sebenarnya. Coba pikir gini deh. Untuk apa kamu, kenapa sih kalian tuh pengennya digaji 50 atau 60 juta per bulan? Atau mungkin gini, kenapa sih kalian itu pengennya kerja dapat jabatan kepala operasional? Atau mungkin kenapa pula kalian harus pilihnya perusahaan bahan bakar? Apa arti dibalik semua itu? Tujuannya jadi nggak lengkap kayak gitu. Dan hanya bisa jadi kalian ingin gaji 50 atau 60 juta per bulan supaya kalian dapat kebebasan finansial. Saya nggak pengen mikir lagi nanti kalau aku udah tua apa aku nggak pengen mikirnya kehidupan anak-anakku tuh kayak gimana. Enggak, aku udah yang ini udah aku udah bebas finansial. Aku udah nggak pernah mikir kayak gitu. Nggak perlu mikir berat untuk kedepannya kayak gitu. Dan bisa jadi juga kenapa memilih perusahaan bahan bakar? Kenapa dengan jabatan kepala operasional? Kenapa nggak yang lain? Mungkin karena di lingkungannya kalian jabatan seperti itu tuh dianggap wow, dianggap luar biasa dan pengen orang-orang tuh respect sama kalian kayak gitu. Tapi coba deh pikir-pikir lagi. Apa dengan jalan satu-satunya kalian dapat kebebasan finansial sama respect dari orang-orang? Enggak kan? Kamu masih bisa gunain cara lain sesuai kemampuan dan kualitas kita sendiri. Kalau memang sampai sekarang kalian belum menemukan goals kalian, coba tanya gini ke diri kalian, sesuai yang pertanyaan tadi, apa nilai yang paling kalian hargai di kehidupan ini? Entah itu kebebasan, kehidupan, atau pengalaman, kayak gitu. Misal, kebebasan finansial, ya udah, apa yang bikin kalian dapetin itu. Dan setelahnya, baru kalian keluar dengan berbagai cara untuk mendapatkan itu. Dan nanti setelah jalannya keluar, kelihatan kita bakal tahu kita tuh sebenarnya passionnya di mana, kita tuh sebenarnya jagonya di mana, kayak gitu. Nah, kalau udah masuk di titik ini, kita masuk ke step selanjutnya. Boleh digeser, Mas Dimas? Baik, ke keystone habit. Jadi, kebiasaan yang merupakan kunci membentuk beberapa kebiasaan-kebiasaan baik selanjutnya. Dengerin kunci ini. Hal yang merubah kalian itu bukan suatu perubahan, hal yang kalian lakukan secara konsisten. Jadi,
Hal yang merubah kalian itu bukan suatu perubahan, tapi hal yang kalian lakukan secara konsisten. Kalau kalian ingin merubah hidup secara signifikan, yang harus kalian ubah itu kebiasaan kalian. Banyak orang-orang yang berpikir bahwa akan ada satu kebiasaan yang bisa membuat hidup mereka benar-benar berbeda. Misalnya gini, kalian pengen kehidupan kalian itu seperti misal aja atasan kita sendiri ya, Pak Dedi. Kalian punya pikiran kalau semisal morning routinku sama kayak Pak Dedi, jadi aku bisa seefektif dan sesukses beliau. Nggak mungkin. Kalian dan orang-orang yang sangat sukses seperti beliau itu nggak cuma dibedain sama satu kebiasaan. Jadi misal, kalau kita mau sekeren dan sesukses dan sedramatis itu seperti beliau, dan dari kita yang dasarnya seambiar ini, ya mau nggak mau harus banyak banget berubah. Nggak bisa cuma lakuin satu hal doang. Jadi, yang akan kita bahas di sini adalah kebiasaan yang menurut saya bisa jadi langkah pertama buat kita semua dan cukup mudah buat dikerjain siapapun. Tapi bisa jadi Kickstarter juga untuk pembentukan kebiasaan-kebiasaan baik ke depannya. Iya, lembut banget. Kebiasaan ini yang disebut sebagai keystone habit. Kenapa? Karena bisa jadi ini adalah kunci untuk kalian masuk ke kebiasaan-kebiasaan selanjutnya. Jadi, apa nih kira-kira kebiasaan-kebiasaan yang menurut kalian bisa jadi keystone habit kalian? Kebiasaan pertama yang bisa buat jadi langkah pertama buat kalian memperbaiki kebiasaan kalian. Kira-kira apa nih pendapat dari kalian nih? Gak ada? Apa-apa nih? Pendapat apa nih? Yang menurut kalian kebiasaan in general aja yang bisa dilakuin semua orang. Tapi juga berpengaruh untuk baca sih Mbak, sekalian baca buku mungkin. bisa berpengaruh untuk kebiasaan baik selanjutnya. Baca buku, baca sih, baca apapun, entah buku, entah apa. Oke, bisa juga itu. Ada lagi? Atau langsung aja? Oke, kita ambil dari sisi in general aja ya. Kita start dari mana? Yap, olahraga. Olahraga, ngasilin energi. Kamu akan punya self control yang baik kalau kamu lagi berenergi. Diet nih contohnya. Itu biasanya hancur pas malam. Kenapa coba? Kenapa? Karena self control kita itu udah jatuh. Jadinya kebablasan makan. Gimana nih tipsnya? Yaitu tadi olahraga dengan adanya energi. Jadi sudah terbukti loh banyak banget benefitnya. Contohnya apa? Mengurangi stres, menaikkan mood, memudahkan kita buat fokus. Jadi olahraga bukan cuma bagus buat badan, tapi juga bagus buat otak. Jadi tips utamanya dari saya adalah olahraga tiap hari. Jangan terlalu banyak mikir, dicoba dulu, rasain khasiatnya, efeknya. Kayak gitu. Terus tips buat selanjutnya apa Mbak? Buat selanjutnya tergantung target kalian apa, tujuan kalian apa. Tiap kan berbeda-beda, lifestyle kalian kayak gimana, dan lain-lain. Tentuin dari kalian sendiri. Dan jangan lupa, kita juga butuh orang atau partner buat sharing, entah itu hanya didengar, entah itu hanya untuk bertukar pengalaman, atau mungkin juga bisa ngasih solusi, atau mungkin minta solusi, kayak gitu. Sudah terbukti bahwa keberadaan mentor, partner, atau seenggaknya teman seperjuangan itu signifikan banget buat tercapainya target-target yang kalian punya. Oke, kita masuk yang ketiga. Bisa digeser, Mas Dimas. Oke, kita masuk ke pre-commitment. Jadi, pre-commitment itu apa sih? Sebuah proses ngeset konsekuensi-konsekuensi terkait hal-hal yang mau atau tidak mau kita kerjain. Ini tips aja, ini sekedar mengingatkan, manusia itu lebih mudah termotivasi untuk menghindari kejadian buruk dibanding mengejar kejadian baik. Oke, misalnya gini, ada dua hal yang
ada 2 pilihan pagi ini. Tiduran seharian atau jalan sama teman-teman. Kalian milih yang mana? Bagi sebagian orang ada yang milih tiduran seharian. Kenapa? Karena resistensinya dikit. Penolakan dari diri sendiri itu dikit. Kalau tiduran seharian itu nggak ada penolakan. Ya tinggal tiduran, nggak ada penolakan. Kalau jalan-jalan sama teman, kita masih ngeluarin energi, mungkin masih ngeluarin uang. Iya kan? Resistensinya dikit. Penolakan dari diri sendiri itu banyak. Maaf, jalan-jalan sama teman itu resistensinya tinggi. Karena kita masih mikir energi yang kita keluarin itu seberapa, nanti masih ngeluarin uang lagi, kayak gitu. Karena kamu lebih termotivasi untuk menghindari pengalaman buruk dibandingkan sama mengambil pengalaman yang baik, karena adanya resistensi itu tadi. Makanya, mengatur resistensi dan menurunkan resistensi itu juga penting, benar kan? Aku lagi ada apa? Ada contoh lagi, Tani bikin jadwal perubahan dirinya. Lagi apa? Kita bisa bikin pre-commitment misal. Aku lagi ada contoh nih. Tani bikin jadwal perubahan dirinya. Diawali dengan bangun pagi. Dia bikin 2 konsekuensi. Kalau dia ngelakuin atau nggak ngelakuin jadwalnya sendiri itu tadi. Ketika bangun pagi, dia pengennya olahraga. Jadi dia bikin 2 konsekuensi buat dirinya. Dilakuin sama nggak dilakuin. Kalau dilakuin, kalau aku ngelakuin pagi ini, ngelakuin olahraga, aku dapat reward buat diri aku sendiri nanti di akhir bulan. Terus kalau aku sampai nggak ngelakuin karena entah aku ke apa kedorong rasa malas atau gimana, aku harus jajanin teman-teman kerja aku kayak gitu. Jadi bisa aja gini, kalau uangnya nggak jadi buat jajanin teman-teman, uangnya dikumpulin buat ngasih reward ke diri kita nanti di akhir bulan kayak gitu. Itu tadi contoh misal dari Tani. Jadi pre-commitment itu gunanya buat menjangkau itu tadi, resistensi itu tadi, supaya nggak makin tinggi kayak gitu. Sekarang daripada kita ngeluarin uang, mending kita olahraga. Oh juga kebaikannya buat diri kita sendiri kayak gitu. Terus lanjut ke selanjutnya nomor 4 Mas Dimas. Lagi Mas Dimas. Ke sebelahnya Mas. Selanjutnya Mas Dimas. Selanjutnya Mas. Oke, keempat ini sekarang adalah make a look. Baik, lakukan perubahan kebiasaan kalian secara step by step. Pastikan step pertama kalian sudah ngeset, sudah meresap ke diri kalian. Baru melangkah pada step berikutnya. Yang harus kamu kalahin adalah diri kamu sendiri yang versi lama. Kayak gitu. Seperti yang kita bahas tadi, satu kebiasaan nggak bisa merubah hidup kamu. Jadi harus dibarengi sama kebiasaan-kebiasaan lainnya. Tapi tetap balik sama rumus awalnya. Step by step. Lakuin secara perlahan. Nikmatin prosesnya. Buat dia ngeset ke diri kamu. Bener-bener ngeset ke diri kamu sendiri. Biarin kebiasaan yang pertama ngeset dulu. Meresap dulu. Baru ke kebiasaan baik lainnya. Kayak gitu. Yang harus kalian lakuin adalah kalian yang dulu. Yang harus kalian kalahin adalah kalian yang dulu, asal lebih baik dari yang dulu, seenggaknya 1% aja, itu sudah bagus. Jadi, walaupun hanya sekedar cuman bangun tidur, yang tadinya aku nggak kebiasaan buat minum air putih. Terus, kebiasaan baru adalah setelah bangun tidur, aku minum air putih. Itu, walaupun cuman kelihatannya sepele, tapi kamu bisa ngalahin keburukan kamu yang lalu, yaitu nggak bisa minum air putih tiap pagi. Kayak gitu. Itu kan sebuah kebiasaan baik yang baru. Oke, selanjutnya. Mas Dimas. Oke, ini step-stepnya dari aku. Nikmati prosesnya contohnya. Step pertama ada 3 step ya ini. Ini tiap kebiasaan lakuin ini. Kalau udah benar-benar ngeset, pindah baru ke kebiasaan baik berikutnya. Pertama,
tentukan kebiasaan dulu. Pertama, oh mungkin aku pengennya olahraga tiap pagi. Jadi kebiasaan apa yang ingin kalian rubah atau perbaiki atau mungkin kalian tambahkan ke kehidupan kalian. Kalau aku pengennya kebiasaanku nambah nih, kebiasaan tiap pagi aku olahraga kayak gitu. Terus nikmatin itu, temuin kalau kalian mau bikin kebiasaan baru ini. Yang kedua, set pre-commitment. Ya kayak yang tadi, saya contohin, kalau pagi ini aku gagal buat olahraga, aku ngelakuin ini. Kalau pagi ini aku berhasil buat olahraga, aku bakal lakuin ini. Kayak gitu. Dan ini tips lagi, biasanya pre-commitment yang ada hubungannya sama duit itu ampuh. Jadi udah hubungin aja sama duit biar resistensinya tuh turun. Kayak gitu. Yang ketiga, sudah membentuk, sudah meresap, sudah ngeset ke diri kita. Ya udah, kalau udah ngeset ke diri kita tentuin kebiasaan yang baru kayak gitu. Misalnya setelah aku sudah terbiasa olahraga, untuk step berikutnya aku pengennya aku jadi rajin sarapan sebelum jam 9 kayak gitu. Itu kan hal-hal biasa yang kadang kita sepelein kayak gitu. Imbasnya ke kesehatan kita sendiri kan kayak gitu. Baik Mas Dimas, selanjutnya. Ini kunci dari segala kunci. Take your time and enjoy the process. Tidak usah buru-buru, nikmati prosesnya. Nikmatin kalau kamu tuh pernah seberjuang ini buat nyampe kebiasaan baru ini. Kamu tuh resapin prosesnya, nikmatin prosesnya. Gak usah buru-buru, gak usah kesusu. Kalau dalam bahasa Jawa, alon-alon asal kelakon. Bener gak? Bener gak Mbak Rohma? Benar. Baik. Selanjutnya, Mas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Tadi Pak Dedi sempat tanya ini apa dari mana sumbernya? Ini sumbernya dari 1%, dari itu salah satu channel di YouTube. Sudah saya cantumkan di judul awal tadi. Maaf, Mas Dimas, boleh digeser ke yang step pertama. Ya, sip. Sumbernya dari 1% di bawah judul, sumbernya dari 1% Indonesia Let's School. Kalian bisa juga lihat video-video di sana. Videonya bermanfaat banget buat kehidupan sehari-hari kita, yang mungkin kadang kalian sepelein, tapi sebenarnya itu baik banget buat kehidupan kita. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Terima kasih Iya, kerjasamanya. sore. Terima kasih untuk Mbak Nima. Terima kasih waktu dan tempatnya nih sih. Untuk Mbak-mbak. Oh ya. Kita foto bareng ya. Ikut bareng. Untuk Mas Dimas. Ayo Mas. Ya, aku mau ke Ya, yang on cam cuman ini tambah sepi. Oh, ayo Mbak-mbak. On cam yuk. Mbak. Ayo Mbak on cam, Mbak. Yang gak on cam dikit ke grup awas saya. Ayo Mbak on cam. Ada ini Mbak Nimsi yo. Bulaan libur ta. Bulan ada Mbak. Ayo Mbak yang cantik-cantik. Ayo On cam, Mbak. Mbak Mel, Pindah, on cam Mbak pindah. Mel. Mbak Dea. Mbak Dea, Mbak Dina. Ayu lang on. Absen. Mbak Ayu on cam. Absen. Langsung cekrek. 1, 2, 3.
Laki-laki 1 kali lagi. Wait Mbak, bentar Mbak. Ya, ya, ya. Yuk lagi. 1, 2, 3. Wes. Oke, makasih Mbak untuk di Zoom kali ini. Mbak kerjasama. Makasih untuk Nimsi juga. Dadah. Saya akhiri ya. Berdoa dulu, Rek. Kita akhiri di Zoom kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ya, Rek. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi bertemu wabarakatuh. di Zoom minggu depan. Oh iya. Oke, Mbak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.